Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim amma ba'd. Kaum muslimin muslimat, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya pada kita, terutama sekali nikmat iman, Islam, sehat, afiat. Kembali pada tausiah 5 sampai 10 menit ke depan atau kurang lebihnya segitu. Pada kesempatan yang mulia ini kami akan membahas fenomena sholat kaum muslimin, poinnya pada masalah tasyahud. Ketika tasyahud itu apakah sunnah diam saja atau sunnah digerak-gerakkan? Permasalahan ini memang sudah dibahas oleh para ulama jauh hari, sejak para perawi hadis pada abad-abad pertama Islam, ya, pada abad-abad ke-1, kedua, ketiga, salafus soleh, semua sudah meriwayatkan ini. Dan dalam masalah ini harus dipahami benar-benar dengan tahqiqnya, ya, dan tidak boleh mengecoh. Yang satu menyatakan ini begini, tapi betul-betul dijalankan dan saling toleransi di dalamnya. Kasih sayang sama umat Islam dalam masalah perbedaan pendapat. Para jamaah yang dirahmati Allah, perbedaan pendapat memang sebuah keniscayaan selama kita ambil dari ulama-ulama saleh, salafus saleh, ulama-ulama terdahulu yang sudah diterima oleh Allah ilmu dan ketakwaannya. Baik. Hadis ini banyak sekali diriwayatkan oleh para ulama. Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya meriwayatkan hadis baik yang tidak digerakkan maupun yang menggerak-gerakkan. Al-Imam Abu Daud demikian juga dalam Sunan Abu Daudnya. Al-Imam Nasai demikian juga. Bahkan Al-Imam Abdul Razak, ya, dalam musannafnya, serta Al-Imam Ibnu Abi Syaibah dalam musannaf Ibnu Abi Syaibahnya pun meriwayatkan hal ini, dan banyak sekali ulama yang meriwayatkan akan kedua hadis ini. Jadi dalam satu kitab itu disebutkan dua-duanya, termasuk yang akan kami ambil sebagai perbincangan yang paling mudah nomornya karena berdekatan, yaitu dari kitabnya Al-Imam Abu Bakar Al-Baihaqi yang terkenal dengan Imam Baihaqi dalam kitab beliau Sunanul Kubra. Dalam kitab Sunanul Kubra, beliau membawakan yang menggerak-gerakkan dan yang tidak menggerakkan. Yang tidak menggerakkan ini nomornya 2897 dari sahabatnya Ibnu Zubair. Sedangkan yang menggerak-gerakkan ini nomornya 2899 yang meriwayatkan adalah Wa'il bin Hujur radhiyallahu anhuma wa ardahuma. Jadi nomornya cuma beda dua nomor saja, 2897 yang diam tidak menggerakkan dan 2899 yang menggerak-gerakkan. Yang tidak menggerakkan daripada Ibnu Zubair, yang menggerak-gerakkan daripada Wa'il bin Hujur. Seperti apa tahqiqnya? Baik. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, para ulama menyatakan bahwa hadis yang tidak digerakkan dari sahabatnya Ibnu Zubair, ya, bahwa Nabi berisyarat dengan jari telunjuknya idza da'a, apabila beliau berselawat, maksudnya beliau baca doa tasyahud, la yuharrikuha, tidak digerak-gerakkan. Sedangkan yang satu lagi adalah riwayat daripada, yaitu Wa'il bin Hujur, ya, yad'u biha, yuharrikuha yad'u biha, Nabi menggerak-gerakkan dan berdoa dengannya. Para ulama menyatakan semua hadis, derajat hadis yang tidak menggerakkan, baik ataupun yang menggerakkan, semuanya derajatnya adalah sahih, bisa diamalkan. Hanya saja yang tidak menggerak-gerakkan ini, hadis sahih ini, diriwayatkan oleh satu ulama saja yang bernama Zaidah bin Qudamah. Ya, satu saja, Zaidah bin Qudamah. Sedangkan yang tidak digerak-gerakkan, yang dari sahabat Ibnu Zubair, ini diriwayatkan oleh 10 ulama lebih papan atas. Saya katakan papan atas karena kami dapati dalam kitab-kitab para ulama ini diriwayatkan oleh 10 ulama sejak zaman tabi'in. Sekalipun Zaidah bin Qudamah masih selevel itu juga, artinya beliau pun masih kurun-kurun waktu abad pertama, abad kedua Hijriah, tapi beliau meriwayatkan cuma sendiri yang digerak-gerakkan. Dan beliau orangnya adalah siqah, kredibel, mungkin kokoh hafalannya dan soleh, dan jadi hujah. Ini yang menggerak-gerakkan.
Tetapi yang tidak menggerakkan justru diriwayatkan oleh 10 ulama lebih. Yang pertama, Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Maksudnya lahir tahun 77 Hijriah. Yang kedua adalah Al-Imam Sufyan bin Uyainah. Lahir 107 Hijriah. Ini yang Sufyan bin Uyainah salah satu guru daripada guru Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Yang ketiga diriwayatkan oleh Imam Syu'bah bin Al-Hajjaj. Imam Syu'bah juga merupakan abad-abad yang berdekatan dengan itu. Kemudian yang keempat adalah Abdullah bin Idris. Yang kelima adalah yaitu diriwayatkan oleh Imam Abdul Wahid bin Ziyad. Kemudian yang keenam diriwayatkan oleh Imam Zuhair. Yang ketujuh diriwayatkan oleh Imam Salam bin Sulaim. Yang kedelapan diriwayatkan oleh Imam Muhammad bin Fudail. Yang kesembilan diriwayatkan oleh Imam Khalid bin Tohan. Yang kesepuluh diriwayatkan oleh Imam Abu Uwanah. Kalau Imam Abu Uwanah ini kurang lebih hidupnya antara abad ketiga dan abad keempat awal-awal. 10 ulama lebih ini mereka semua meriwayatkan tidak menggerak-gerakkan. Kedua-dua hadis sahih. Ibnu Zubair yang meriwayatkan tidak menggerakkan sahih. Ya, Wa'il bin Hujur yang menggerak-gerakkan sahih. Tetapi yang ini cuma satu ulama, yang ini 10 lebih. Ketika kita sudah tahqiq seperti ini, bahkan ini pun dibicarakan oleh ulama dari Mesir yang masih kurang lebih masih hidup sekarang dalam kitab beliau Syarah Ilalil Hadis, yaitu Syekh Mustafa Al-Adawi dari Mesir. Beliau katakan bahwa yang tidak menggerak-gerakkan diriwayatkan oleh 10 ulama lebih, para siqat, para mutqinin, ya, para ulama ahli hadis pada zamannya. 10 banding dengan 1. Semuanya sahih, tapi tetap lebih kuat yang tidak menggerak-gerakkan. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ya, maka penting kita untuk kembali mengkaji secara tahqiq daripada masalah ini, dan tidak usah untuk menjadi sebuah saling cemooh, ya, untuk masalah ini menggerak-gerakkan yang paling sunnah. Ternyata kita dapati riwayat yang menggerak-gerakkan hanya 1 orang, riwayat yang tidak menggerakkan 10 orang. Bahkan kami dapati dalam kitabnya Imam Nawawi rahimahullah, Majmu' Syarah Muhadzab, yang kitab ini juga menjadi sebuah standar kitab ulama-ulama Asy-Syafi'iyah di Indonesia atau ulama-ulama NU di Indonesia. Bahkan beliau menyebutkan dalam mazhab Imam Syafi'i sendiri ada fatwa yang nomor 2-nya, yaitu sunnah menggerak-gerakkan. Ini kurang lebih fatwanya Abu Hamid Al-Ghazali, Imam Ghazali, dan juga Syekh Al-Bandaniji serta Al-Imam Abu Thayyib. Ini mereka katakan sunnah menggerak-gerakkan. Dalam mazhab Imam Syafi'i pun ada perbedaan pendapat juga. Artinya menggerak-gerakkan dan tidak menggerak-gerakkan semuanya sahih, tapi yang lebih kuat yang tidak menggerak-gerakkan. Baiknya dari Allah Ta'ala, dan kekurangannya kami mohon maaf. Semoga senantiasa Allah Ta'ala bimbing kita tetap beramal soleh, tetap istiqomah dalam ibadah, tetap istiqomah dalam mengkaji ilmu-ilmu agama, dan saling menghormati di antara umat Islam, saling kasih sayang di antara umat Islam. Baiknya dari Allah, kekurangan kami mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.